Kalau aspek pidana ya nggak ada. Apalagi kan pengakuannya waktu berhubung itu kan udah dewasa, umur 21 tahun kan. Dan kemudian juga ya dalam arti ya ya suka sama suka. Tidak ada sanksi pidana pun yang bisa menyeretnya Pak Ridwan Kamil. Bagus diam itu emang. Nah, kalaupun seandainya nanti dia masuk dalam ranah hukum ya kita layani. Prosesnya masih panjang dan belum tentu juga Risa akan menang. Kalau bicara hukum, kami kan bisa menganalisa secara hukum ya. Ya, kalau menganalisa pergaulan ya kita nggak bisa lah. Kalau dari aspek hukum, perkara ini sebenarnya kan ya kalau di Indonesia kan yang ada sanksi hukum penjara kan hukum pidana ya. Nah, kalau hukum pidana itu kan berarti ya ada kejahatan yang dilakukan oleh RK. Nah, di sini kan jelas pertama dari pengakuan lah, anggaplah ini ya perkara ini kejadiannya benar gitu dari pengakuannya LM. Ya tapi kan harusnya yang dipahami ini kan hubungan suka sama suka, ya kan? Kalau yang saya tengok kan semacam ya analisa saya, ya kan pendapat saya itu kan semacam jual beli, ya kan? Nah berarti kan tidak ada sanksi pidana pun yang bisa menyeretnya Pak Ridwan Kamil. Nah, jadi yang bisa itu kan kalau kita kategorikan pasal yang terjadi pelanggaran di sini ini yang bisa membawa Pak RK ini, Ridwan Kamil ini ke penjara adalah istrinya, Ibu Atalia. Dalam ini dugaan perbuatan 284 KUHP, perzinahan dan perselingkuhan. Nah, ini kan deliknya delik aduan. Nah, delik aduan ini dijelaskan harus ada aduan dulu di dari Ibu Atalia. Nah, saya yakin ibu itu nggak mungkin mau melaporkan karena apa? Ya, karena ya satu beliau orang berpendidikan, kemudian juga kan berumah tangga udah puluhan tahun, kemudian juga punya anak. Nah, ya bagi seorang wanita kan aibnya suami kan aibnya istri juga. Nah, jadi aspek pidananya tidak ada satupun yang bisa menyentuh Ridwan Kamil kalau yang melaporkan adalah Ibu LM. Itu. Oke, tapi ada yang mengatakan Lisa bisa juga menjerat, bukan bisa melaporkan atas pencemaran nama, bukan pencemaran, pokoknya bisa gitu. Ada juga yang mengatakan seperti itu, Pak. Bisa apa gitu bisa loh. mengadu juga, Mas. Dia melaporkan kalau masalah kalau aspek pidana ya nggak ada. Apalagi kan pengakuannya waktu berhubung itu kan udah dewasa, umur 21 tahun kan. Dan kemudian juga ya dalam arti ya suka sama suka. Nah, kan tidak ada di situ ada unsur kekerasan atau pemerkosaan. Ini kan hubungan mau tidak mau kan. Nah, itu kejadian udah 2001. Berarti sekarang berarti udah 5 tahun. ya 4 tahun ya. Nah, 4 tahun. Jadi otomatis kan kalau aspek pidananya tidak akan bisa disentuh RK. Kalaupun peristiwa itu dugaan perbuatan itu adanya. Nah, kalau tidak ya udah pasti kan LM harus siap-siap laporan dari Ridwan Kamil. Kalau seandainya yang dia ceritakan itu tidak ada bukti-buktinya. Jadi di sini ya aspek hukum pidananya ya Lisa tidak bisa berbuat apa-apa. Walaupun dengan bukti tes DNA atau misalnya permintaan Lisa untuk tes DNA seperti apa nih, Pak? Ya sekarang kan permintaan tes DNA kita kan harus melihat dulu perkara Macica dulu ya. Itu kan diajukan ke MK, ada gugatan ke pengadilan juga. Nah, di sini kan ya jelas di situ kan ada bukti permulaannya. Ya kayak Macica kan bukti foto dia menikah dengan
Pak Mardiono, walaupun itu secara apa ya, secara siri ya. Kemudian juga dikuatkan lagi dengan bukti kelahiran anaknya. Nah, akhirnya kan MK mengkabulkan anak biologis itu mendapat hak nafkah dan kewarisan dari bapaknya. Nah, otomatis kan ya prosesnya kan panjang. Memang aspek keperdataan itu peluang ada. Namanya gugatan itu ya boleh dilakukan. Pengadilan sepanjang orang mengajukan gugatan itu nggak boleh menolak perkara. Tapi kan akan diuji nanti di sini ya minimalnya kan nanti ya dia kan harus membuktikan dulu pernikahannya. Kemudian ya kemudian juga membuktikan surat keterangan lahirnya di rumah sakit ya kan. Kemudian akte kelahiran. Nah, ini kan prosesnya panjang. Jadi kalau menurut kita ya itu salah dia akan lakukan ya, tapi prosesnya panjang dan buktinya menurut pendapat hukum kita lemah juga. Karena kan bukti awal yang minimalnya keterangan dari rumah sakit, nah kan nggak ada. Nah kalau masalah DNA itu ya, DNA ada dua tes DNA itu memang bolehlah dia mengajukan untuk tes DNA. Tapi kan tergantung dari Pedro Kamil mau apa enggak. Ya kan? Nah, lain kalau ada perintah nanti pengadilan, apabila dia menggugat ke pengadilan, nah baru di situ ada keputusan enggak nanti yang merintahnya untuk tes DNA. Nah, itu kan prosesnya panjang. Ya ada gugatan dulu, ada keputusan pertama. Kalau menang dia kan, nanti keputusan pengadilan tinggi, banding lagi, kasasi lagi, PK lagi, panjang urusannya. Kalau salah ada artis tuh yang apa ya, yang mengajukan gugatan yang udah inkrah, yang diperintahkan tes DNA sampai sekarang belum dilaksanakan. Bukan Macica, itu kan ya gugatan MK. Bukan Jessica, nggak salah apa yang istrinya apa ya? Ya ini saya kan menyebut nama salah kan ya sulit juga. Ya, tapi kan ya ada salah satu artis yang udah menikah dan ada dulu yang mengklaim bahwa dulu bekas apanya lah. Ya ibaratnya kakak angkatnya atau apa. Ya akhirnya mengklaim bahwa anak yang dia itu adalah anak biologis dari seorang artis ini. Nah digugatlah pengadilan agama Jakarta Selatan kalau salah. Jakarta Selatan putus PN, PT, kasasi sampai PK itu kan memang ada dalam putusan perintah tes DNA. Sampai sekarang juga belum dilaksanakan. Jadi memang proses itu panjang. Panjang karena nggak bisa lain kalau RK ya dengan sukarela mau mengikuti kemauannya Lisa. Nah, jadi dan saya tengok kan pengacaranya si LM kan udah somasi, ya kan, ya somasi itu udah jelas kan arahnya kan ke keperdataan. Nah, kalau keperdataan ya panjang urusannya dan belum tentu menang kan gitu. Tapi kalau dari bukti yang dia dalam keperdataan itu yang pertama bukti surat, ya kan, baru keterangan saksi, nah, baru keterangan ahli. Nah sekarang kan kalau kita tengok buktinya kan untuk menggugat seseorang itu kan harus kita minimal kan harus punya bukti. Nah bukti itu apa ya? Kan minimal bukti suratnya tentu ada minimalnya ada surat rumah sakit yang menerangkan dia lahir dan bapaknya siapa. Nah kan biasanya kan gitu kalau kita mau melahirkan perempuan istri kita kan pasti waktu itu kan ditanya karena kan keterangan rumah sakit ini kan nanti yang menjadi pedoman untuk menindaklanjuti ke akte kelahiran. Nah ini kan nggak ada. Nah kalau dari pengakuan kan yang kita tengok di media kan ada yang mengaku juga itu anaknya. Nah ya kan. Nah, kemudian juga ada juga pernyataan dia ya kan bahwa itu
bukannya anak Ridwan Kamil. Nah, ini memang akan diuji nanti di pengadilan apabila memang si LM ini mengajukan gugatan ke pengadilan. Tapi kalau pidana tidak bisa, karena hubungan suka sama suka, dan kemudian udah dewasa. Nah, yang bisa melakukan dia Ibu Atalia. Ibu Atalia itu ya bisa mempenjarakan Pak RK sama apa LM. Nah, jadi tapi yang lain itu ya nggak bisa. Nah, yang ya sebenarnya kan perkara ini kalau saran saya ya sebagai PH ini kan ya menurut saya nggak ya cara kan kita udah tahu motifnya ya. Nah, yang akan dilakukan Lisa ini ya kalau menurut di medsos kan bahwa ini kan motif tujuan kan mendapatkan uang kan gitu. Ya otomatis kan ya kalau menurut pendapat hukum saya ya nggak perlu dilayani. Untuk apa? Karena aspek pidana yang kan bisa ada sanksi pidana, maksudnya penjara itu kan cuma masalah 284 perjinahan itu, dan perjinahan itu yang Alisa nggak bisa melaporkan karena ini hubungan suka sama suka kalaupun terjadi. Nah, ya kan? Jadi ya untuk apa sebenarnya ini dilayani? Berarti dibiarkan saja ya Pak. Maksudnya dari pihak RK tidak usah pedulikan walaupun Lisa sudah berkorpor, pokoknya sudah berbicara lah dengan barbar gitu kan tentang semua perlakuan RK terhadap dia, dugaannya seperti itu. Ya, yang harus kita paham kan gini. Yang harus kita pahami kan yang menjadi persoalan ini itu kan ngomong itu kan bukan adalah semacam upaya hukum. Ngomong itu kan bisa aja dilakukan kan. Tapi kan ya kalau masalah nanti ya ada upaya hukum dari dia baru dilayani kan gitu. Ya kalau sekarang ini ya seperti Bepantun ya ini kasus nggak akan selesai. Ya kalau nama seorang public figure kita tengoklah seperti apa dong perkara bagaimana ya vulgarnya dan pasti media tahu lah seperti kasus Ariel kan, Cutari apa kan bagaimana tanggapan media kan jelas lagi udah masuk dalam berita persidangan, tapi kan pengacaranya kan tidak banyak ngomong di media, ya hadapi aja persidangan, ayo selesai. Sekarang kan juga publik udah lupa kan. Nah, kita tengok lagi peristiwa, jangan lagi di Indonesia, kita tengok aja peristiwanya dulu Presiden Amerika Bill Clinton, ya kan terlibat skandal ya. Nah, kan sama lah dengan ini juga kan. Malahan Clintonnya mengakuin lagi kan. Tapi kan ya akhirnya kan dan di impeachment juga kan juga oleh DPR-nya Amerika kan tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan karena ya impeachment-nya dia tetap jadi presiden. Karena impeachment yang diajukan oleh parlemen Amerika waktu itu kan ditolak. Ya kan? Nah, karena apa ya? Karena ya ada alasan hukum yang memang ya hubung yang begitu itu kan ya tidak ada sanksi hukumnya. Yang ada sanksi hukumnya itu apabila istri yang melapor. Nah, ya kan Hillary Clinton kan dia nggak melapor, dia diam dan dia menempatkan posisinya seorang intelektual. Nah, seorang politikus, ya kan, seorang lawyer. Ya kalau saya tengok ini kasus Ridwan Kamil ya posisinya istri ini seperti Hillary Clinton, beliau juga seorang pintar kan, seorang intelektual. Masa harus dilayani orang yang kayak begini yang udah jelas motifnya ya masyarakat udah banyak udah tahu semua lah. Jadi saran kita ya untuk nggak usah dilayani, biarkan aja kalau dia masuk ke ranah hukum baru dilayani. Kalau ini kan udah terbuka ke publik. Nah, ini kan udah menimbul pro kontra. Apapun tanggapan dari
dari pengacaranya atau Pak Ridwan Kamil pasti akan dibalas dengan apa. Nah ini kan balas saja. Ini tidak menyelesaikan masalah. Lebih bagus diam itu emas. Nah kalaupun seandainya nanti dia masuk dalam ranah hukum ya kita layani. Pak, ada pesan nggak sih mungkin untuk pihak dan untuk bukan pesan sih, lebih kayak saran lah pada pihak RK ataupun pihak Lisa, kan ini jadi polemik, jadi ada orang baru lagi yang mengaku-ngaku kan ayah biologisnya gitu kan, jadi maksudnya jadi makin runyam gitu. Ya kalau saran saya ke Pak RK ya, kalau untuk LM kan ya kalau menurut pendapat saya kan udah tahu motifnya apa, ya kan? Ya apabila memang niatnya itu tidak akan dipenuhi, itu buat saya kan akan nggak akan berhenti dia kan. Nah dan kalaupun menurut saya apabila juga pihaknya Pak Ridwan Kamil akan mengabulkan, ini juga polemik bagi Pak Ridwan Kamil. Maksud saya jadi apalah kalau terbawa arus ini, ya itu malah merugikan lebih besar lagi Pak Ridwan Kamil, ya kan? Nah jadi saran saya ya permasalahan ini yang jelas di aspek hukum pidananya Pak Ridwan Kamil nggak akan pernah bisa tersentuh oleh laporan Lisa. Nah, kemudian yang masalah keperdataannya itu prosesnya masih panjang dan belum tentu juga Lisa akan menang. Oke, terima kasih Pak. Boleh